Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang polwan cantik yang kaget ketika menilang nenek tua penjual kerupuk. Setelah tahu faktanya, ini yang terjadi oleh polwan tersebut. Namun, sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, angin bertiup pelan di sepanjang jalan yang biasa dilalui warga desa. Tuti, seorang wanita paruh baya, menggelar dagangan kerupuknya di tepi jalan. Hari-hari biasa seperti ini sudah jadi rutinitasnya selama bertahun-tahun. Namun, ada yang berbeda pada hari ini. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan yang berlalu lalang, ada sesuatu yang terasa sangat familiar. Tuti melihat seorang wanita muda berjalan melewatinya dengan langkah cepat, seorang pedagang pasar yang tidak sengaja menabrak tumpukan kerupuknya. "Maafkan saya, Nek," ucap wanita muda itu, tergesa-gesa sambil membantu memunguti kerupuk yang terjatuh. Wajahnya tampak panik, namun ada sesuatu di balik tatapan matanya yang membuat Tuti merasa tak asing. Tuti tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Nak. Hati-hati di jalan," jawabnya pelan. Namun, di dalam hati, Tuti merasa ada yang ganjil. Perasaan itu begitu kuat, seolah dia sudah mengenal wanita ini sejak lama, meski tak tahu kenapa. Wanita muda itu, yang bernama Dina, melanjutkan perjalanannya, tapi pikiran tentang Tuti tak bisa lepas dari benaknya. "Ada apa dengan perasaan ini?" gumam Dina dalam hati. Sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan. Perasaan seperti mengenal seseorang yang tidak pernah dia temui sebelumnya. Kejadian kecil itu ternyata akan mengubah segalanya. Setelah kejadian itu, Dina tak bisa berhenti memikirkan Tuti. Setiap kali dia melihat perempuan itu, perasaan yang aneh muncul. Dina tahu bahwa Tuti adalah penjual kerupuk yang tinggal di daerah itu, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang menghubungkan mereka, meskipun Dina tidak bisa memahaminya. Pagi hari setelah pertemuan itu, Dina kembali ke pasar, tempat Tuti biasa berjualan. Tuti masih di sana, duduk dengan tenang sambil melayani pembeli. Dina mendekat, hati berdebar-debar. "Nek, apa kabar? Daganganmu sudah habis?" tanyanya dengan lembut, mencoba memulai percakapan. Tuti menatapnya dengan tatapan penuh kehangatan, meskipun matanya menyimpan kesedihan yang dalam. "Alhamdulillah, Nak. Dagangan masih ada sedikit, tapi masih banyak yang belum beli," jawab Tuti dengan senyum tipis. Dina merasa cemas. "Nek, bolehkah aku bertanya sesuatu? Apa kamu sudah lama tinggal di sini?" Tuti mengangguk pelan. "Sudah lama sekali, Nak. Sejak banjir besar itu." Dina terdiam, kata-kata itu menggugah kenangan lama dalam benaknya. Banjir besar? Mungkinkah ada kaitannya dengan hidupnya? Dina memutuskan untuk bertanya lebih lanjut. Ketika Dina mendengar cerita Tuti tentang tragedi banjir 20 tahun lalu, sebuah kegelisahan mulai merasuki pikirannya. Tuti menceritakan bagaimana dia kehilangan anaknya dalam bencana itu, dan sejak saat itu, dia tidak pernah berhenti berdoa agar bisa bertemu kembali dengan anaknya. Dina merasa ada sesuatu yang aneh di balik cerita itu. Banjir besar 20 tahun lalu? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang terhubung? Pikir Dina dalam hati. Sejak kecil, dia tumbuh di panti asuhan setelah ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri di tengah banjir itu. Tak ada yang tahu siapa orang tuanya. Mungkinkah Tuti adalah ibunya yang hilang? Perasaan itu semakin kuat saat Dina memeriksa kembali beberapa barang yang pernah ditemukan bersamanya ketika dia ditemukan di tengah banjir. Sebuah kain lusuh, benda yang selalu dibawanya sejak kecil. "Tapi, mengapa aku merasa sangat yakin kalau Tuti ada hubungannya dengan ini?" tanya Dina pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Dina kembali mengunjungi tempat Tuti berjualan. Kali ini, dia sudah memutuskan untuk menanyakan lebih lanjut tentang masa lalu Tuti. "Nek, apakah kamu punya keluarga yang masih hidup?" tanyanya hati-hati. Tuti terdiam sejenak. Matanya menerawang jauh, seolah sedang mengenang sesuatu yang sangat berharga. "Ya, Nak.
Dulu aku punya keluarga. Tapi mereka hilang dalam tragedi itu, jawab Tuti dengan suara lirih. Dina merasa ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Tragedi itu mengingatkan pada kehidupannya yang juga penuh dengan ketidakjelasan. Dina melanjutkan, apa nenek ingat dengan jelas kejadian itu? Apa nenek merasa anak nenek masih hidup? Tuti menatap Dina dengan mata yang penuh harapan, meskipun ada kesedihan yang dalam. Aku tidak tahu, Nak. Tapi setiap hari aku berdoa agar bisa bertemu dengannya. Aku yakin dia masih hidup, jawab Tuti penuh harap. Dina menggenggam erat tangannya. Perasaan yang tak bisa dijelaskan semakin kuat. Dia merasa seperti ada hubungan yang tak terputuskan antara dirinya dan Tuti. Hari-hari berlalu, dan Dina semakin tak bisa menahan rasa penasaran yang mendera. Semua petunjuk yang dia dapatkan seolah menunjukkan bahwa Tuti adalah ibunya. Tetapi ada satu hal yang masih mengganjal. Jika Tuti adalah ibunya, mengapa wanita itu tidak mengenalinya? Puncaknya terjadi ketika Dina akhirnya menemukan sesuatu yang sangat penting. Kain lusuh yang selalu dia simpan sejak kecil ternyata memiliki kaitan langsung dengan Tuti. Dina akhirnya menemukan petunjuk terakhir yang mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Pada suatu pagi, Dina menemui Tuti di pasar, dan kali ini, semuanya terungkap. Tuti melihat kain itu dengan mata yang penuh haru. Ini milikmu? Tanya Tuti, suaranya bergetar. Dina mengangguk dengan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ya, Nek. Aku Aulia, anakmu, jawabnya dengan suara serak. Tuti terkejut, kemudian menangis terisak-isak, menarik Dina ke dalam pelukannya. Ya Allah, terima kasih. Doaku akhirnya terkabul, bisiknya penuh syukur. Mereka berpelukan, dan dunia seakan berhenti berputar. Setelah bertahun-tahun terpisah oleh takdir, akhirnya ibu dan anak itu dipertemukan kembali. Namun, kisah ini belum berakhir. Tuti dan Dina menemukan kenyataan bahwa meskipun mereka telah bersatu, takdir masih menyimpan kejutan lain. Sebuah pengungkapan tak terduga datang dari seorang pria yang muncul di kehidupan mereka, membuka lebih banyak rahasia yang telah lama terkubur. Setelah reuni yang emosional, Dina dan Tuti merasa ada kedamaian yang baru ditemukan. Namun, kedamaian itu hanya sementara. Mereka masih berada di pasar, merasakan kehangatan pelukan yang baru saja mereka rasakan. Tuti, yang kini mengetahui bahwa anak yang hilang selama bertahun-tahun itu adalah Dina, mulai merasa lega, meskipun tubuhnya sudah sangat lelah karena usia dan perjalanan hidup yang panjang. Tiba-tiba, seorang pria muda berpenampilan rapi menghampiri mereka. Dina menatap pria itu dengan rasa penasaran. Ini siapa, Nek? Tanya Dina kepada Tuti, yang tampak sedikit terkejut melihat kedatangan pria tersebut. Pria itu memperkenalkan diri. Nama saya Budi. Saya bekerja di kantor polisi. Saya datang untuk memberitahu kalian sesuatu yang sangat penting. Dina dan Tuti saling bertukar pandang, merasa bingung. Tentang apa, Pak? Tanya Dina, suaranya penuh tanda tanya. Budi menarik napas dalam-dalam. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat. Saya tahu kalian sudah dipertemukan kembali setelah bertahun-tahun terpisah. Tapi ada satu hal yang harus kalian tahu. Selama ini, saya menyelidiki asal-usul Dina, ujar Budi sambil menatap Dina. Dina merasa jantungnya berdegup kencang. Apa maksud Bapak? Tanya Dina, merasa cemas. Budi menatap Tuti dengan serius. Tuti, saya tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu adalah ibu kandung Dina, katanya pelan. Tuti terkejut, mulutnya terbuka lebar. Apa? Tuti bertanya dengan suara bergetar. Tidak percaya. Tapi aku sudah bertahun-tahun mencari anakku. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah banjir itu. Bagaimana bisa kamu tahu? Budi mengangguk pelan. Saya tahu karena saya menyelidiki lebih dalam. Selama ini, saya telah mengetahui bahwa Dina sebenarnya adalah anak yang hilang dalam bencana itu. Saya juga tahu siapa keluargamu.
Tuti menatap Budi dengan tatapan penuh kebingungan. Keluargaku? Apa yang kamu maksud? Tanyanya, semakin bingung. Budi melanjutkan, saya tahu bahwa selama ini, keluargamu terus mencari kamu. Dan yang lebih mengejutkan, saya juga tahu bahwa anakmu, Dina, adalah pewaris dari keluarga yang hilang dalam bencana itu. Dina yang sudah tidak bisa menahan rasa penasaran, bertanya, jadi, aku adalah pewaris keluarga yang hilang dalam banjir itu? Apa yang terjadi pada keluargaku? Budi menghela napas, tampak ragu sejenak, sebelum akhirnya berbicara dengan lebih dalam. Dina, selama ini saya mencari tahu asal-usulmu. Saya tahu kamu ditemukan di tengah banjir, dan setelah bertahun-tahun mencari, saya akhirnya menemukan jejak keluargamu. Tuti merasa terhenyak. Semua yang baru saja diceritakan Budi seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Dina yang selama ini tumbuh tanpa mengetahui siapa dirinya, kini mendengar bahwa dia adalah pewaris dari keluarga yang telah lama hilang. Keluarga yang sudah lama berharap untuk menemukan dirinya kembali. Selama ini aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa aku ditemukan setelah banjir. Tapi aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Aku merasa seperti ada hubungan yang sangat kuat dengan kamu. Nek, kata Dina dengan suara pelan, terisak. Tuti menatap Dina dengan mata penuh haru. Aku juga merasakan hal yang sama. Nak, tapi bagaimana kita bisa tahu pasti? Kata Tuti, suaranya bergetar. Budi menatap keduanya dengan penuh perhatian. Saya bisa membimbing kalian untuk mengetahui lebih banyak tentang asal-usul Dina. Namun, ada satu hal yang harus kalian hadapi terlebih dahulu. Keluargamu sudah lama mencari kamu. Tuti, mereka tidak pernah berhenti berharap bisa menemukanmu, kata Budi, menambahkan tekanan dalam suasana yang sudah cukup emosional ini. Dina merasa semakin bingung. Apakah itu artinya ada orang yang masih mencariku? Tanyanya, dengan penuh rasa penasaran. Budi mengangguk. Ya, ada. Mereka tidak pernah berhenti mencari. Namun, sebelum Budi melanjutkan penjelasannya, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari kejauhan. Tuti! Teriak suara keras. Dina dan Tuti menoleh ke arah suara itu, dan di kejauhan mereka melihat seorang pria dengan wajah yang sudah dikenalnya. Wajah itu tampak sangat familiar bagi Tuti. Siapa itu? Tanya Dina, menatap pria yang semakin mendekat. Pria itu berhenti tepat di depan mereka. Matanya berkaca-kaca. Nenek Siti? Pria itu bertanya dengan suara gemetar. Tuti terkejut melihat pria itu. Budi? Ucap Tuti dengan suara gemetar. Budi mengangguk pelan. Ya, Nek. Saya Budi, anak dari kakakmu, Hamid. Kami akhirnya menemukanmu, katanya dengan suara penuh emosi. Tuti terdiam sejenak. Ia menatap Budi dengan mata yang penuh haru. Hamid kakakku, dia sudah meninggal. Tanya Tuti, dengan suara bergetar. Budi mengangguk. Ya, Nek. Dia meninggal 5 tahun yang lalu. Tapi sebelum meninggal, dia selalu berharap bisa menemukanmu lagi. Tuti merasakan hatinya teriris mendengar cerita itu. Selama ini dia merasa sangat kesepian. Namun kini dia tahu bahwa keluarganya masih ada, dan mereka telah mencari dirinya tanpa lelah. Tuti menangis terisak. Ya Allah, terima kasih. Aku akhirnya ditemukan setelah semua tahun-tahun itu. Ucapnya, penuh syukur. Dina yang berdiri di samping Tuti, juga menangis. Ia merasa sangat bahagia bisa menemukan ibunya, meskipun semuanya terasa sangat mengejutkan dan penuh dengan kejutan. Budi menatap keduanya dengan haru. Sekarang, kalian tidak lagi sendirian. Saya akan selalu ada untuk kalian, ujarnya dengan senyum penuh harapan. Tuti dan Dina saling berpelukan, dan meskipun mereka baru saja dipertemukan kembali setelah bertahun-tahun terpisah, takdir masih membawa mereka pada sebuah kenyataan yang lebih besar. Mereka kini tahu bahwa keluarga yang hilang dalam bencana itu tidak hanya sekedar kenangan, tapi mereka masih ada, dan kini mereka akan kembali bersama. Setelah kejutan besar yang mereka terima, Tuti, Dina, dan Budi duduk bersama di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan.
Suasana yang tadinya penuh kebingungan, kini mulai terasa lebih tenang. Dina, yang kini tahu bahwa dia bukan hanya seorang anak yang hilang, tetapi juga seorang pewaris dari keluarga yang telah lama hilang, merasa hatinya lebih ringan. Meskipun banyak yang harus dia hadapi, satu hal yang pasti, dia tidak sendirian lagi. Tuti, yang telah kehilangan begitu banyak dalam hidupnya, akhirnya bisa menghela napas lega. Selama bertahun-tahun berdoa dan menunggu, akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. Anak yang hilang dalam bencana itu, kini ada di hadapannya, hidup dan sehat. Budi, yang selama ini membantu dalam penyelidikan ini, duduk dengan senyum di wajahnya. Tuti, Dina, saya senang kalian akhirnya bisa dipertemukan kembali. Saya tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi kalian tidak lagi sendirian. Kami akan selalu mendukung kalian. Tuti menatap Budi dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Budi. Kau telah membantuku menemukan anakku setelah sekian lama. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa bersyukurnya aku. Dina menggenggam tangan Tuti dengan erat. Nek, aku tak pernah membayangkan bisa menemukanmu setelah bertahun-tahun. Semua ini terasa seperti mimpi, tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah lagi meninggalkanmu. Kita akan menghadapi semuanya bersama. Budi tersenyum mendengar kata-kata Dina. Sangat indah melihat ikatan ini terjalin kembali. Tapi kalian tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak hal yang perlu kalian temui dan jalani bersama. Setelah pertemuan itu, Dina dan Tuti memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah rumah kecil yang tidak jauh dari pasar tempat Tuti dulu berjualan. Meskipun hidup mereka penuh dengan kenangan pahit, namun ada juga harapan yang baru. Kehidupan mereka kini tak lagi sepi, karena mereka akhirnya memiliki satu sama lain. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kebersamaan yang penuh kehangatan. Tuti mengajarkan Dina cara membuat kerupuk, seperti yang dulu dia lakukan ketika berjualan. Meskipun mereka hidup sederhana, kebahagiaan mereka kini datang dari kebersamaan dan cinta yang mereka bagi. Suatu hari, Dina duduk bersama Tuti di teras rumah mereka, menikmati secangkir teh hangat. Nek, aku masih tidak bisa berhenti berpikir tentang semua yang terjadi. Betapa besar cinta yang kamu miliki untukku, meskipun kita terpisah begitu lama. Tuti tersenyum lembut, menatap Dina dengan mata yang penuh kasih. Cinta seorang ibu tidak akan pernah hilang. Nak, meskipun takdir memisahkan kita untuk waktu yang lama, doa dan harapan seorang ibu selalu sampai pada anaknya. Tuhan memberikan kita kesempatan kedua, dan aku tidak akan menyia-nyiakannya. Dina merasakan hangatnya kasih sayang yang begitu mendalam. Aku juga berdoa setiap hari agar kita bisa bersama lagi. Nek, sekarang kita punya kesempatan untuk memulai kehidupan baru, bersama-sama. Namun, meskipun mereka telah menemukan satu sama lain, perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Ada banyak hal yang perlu mereka temui dan selesaikan. Tuti harus beradaptasi dengan kehidupan yang baru setelah bertahun-tahun berjuang sendirian, dan Dina harus belajar untuk menerima kenyataan tentang siapa dirinya. Kehidupan baru mereka penuh dengan harapan, namun juga tantangan yang harus dihadapi bersama. Mereka sadar bahwa meskipun takdir telah mempertemukan mereka kembali, hidup masih menawarkan banyak ujian dan perjalanan yang harus dilalui dengan tekad dan kesabaran. Pada malam hari, saat mereka duduk di luar rumah, mendengarkan suara alam sekitar, Tuti berkata dengan penuh keyakinan, "Nak, kita sudah bertahan sampai di sini. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Kita akan terus berjuang bersama." Dina menatap Tuti dengan penuh cinta. "Aku akan selalu ada untukmu, Nek. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Dan di bawah langit yang penuh bintang, mereka berdua tahu bahwa meskipun hidup penuh dengan ketidakpastian, satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah terpisah lagi. Minggu-minggu berlalu sejak Dina dan Tuti mulai menjalani kehidupan mereka bersama. Rumah kecil yang mereka tinggali kini terasa lebih hangat, lebih hidup, dengan segala kebersamaan yang mereka nikmati. Dina yang dulunya penuh dengan kebingungan tentang asal-usulnya, kini merasa lebih lengkap. Setiap hari yang mereka lalui terasa seperti hadiah,
kesempatan untuk memperbaiki waktu yang hilang, meskipun masih banyak hal yang harus mereka tangani. Di pagi hari yang cerah, Dina dan Tuti sedang duduk di teras rumah, menikmati sarapan sederhana. Tuti sedang mengajarkan Dina cara membuat kerupuk dengan tangan yang cekatan, seperti yang dia lakukan bertahun-tahun lalu sebelum bencana banjir itu memisahkan mereka. Begini caranya. Nak, jangan takut untuk membentuk adonan, meskipun terlihat sulit pada awalnya. Percayalah, semakin sering kita berlatih, semakin mudah semuanya, kata Tuti dengan senyuman yang penuh makna. Dina yang sibuk mencoba mengikuti petunjuk ibunya, tertawa kecil. Aku merasa seperti baru belajar banyak hal. Nek, aku tahu ini sudah terlambat, tapi rasanya menyenangkan bisa bersama kamu, belajar semua ini. Tuti tersenyum, matanya bersinar penuh kebahagiaan. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Nak, yang penting adalah kita ada di sini bersama sekarang. Namun, kehidupan yang baru mereka mulai ini tetap tidak lepas dari tantangan. Tuti harus beradaptasi dengan rutinitas yang berbeda, dan Dina mulai menghadapi kenyataan baru tentang dirinya. Dia harus belajar menerima bahwa dia bukan hanya seorang anak yang hilang, tetapi juga seorang wanita yang memiliki warisan keluarga yang harus dia pahami. Sementara itu, Budi, yang selama ini menjadi penghubung dalam pertemuan mereka, terus memberikan dukungan kepada mereka. Budi sering mengunjungi mereka untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan memberikan mereka nasihat yang bijak. Kalian punya keluarga yang besar, dan banyak orang yang ingin membantu kalian, kata Budi suatu hari saat dia datang mengunjungi mereka. Dina mengangguk pelan. Aku tahu, Pak Budi. Tapi aku merasa tak mudah untuk membuka diri sepenuhnya. Banyak hal yang harus kuterima dan pahami. Budi menatap Dina dengan lembut. Jangan terburu-buru. Nak, proses ini tidak mudah. Tapi kamu sudah memulai perjalanan besar yang penuh dengan harapan. Ingat, kamu tidak perlu menghadapi semuanya sendiri. Hari demi hari, mereka berdua terus membangun kehidupan baru mereka. Tuti kembali berjualan kerupuk, dan meskipun tidak sebanyak dulu, ia merasa puas dengan kehidupannya yang sederhana. Dina juga mulai mengembangkan usaha kecil-kecilan dengan menjual kerupuk yang mereka buat bersama, memanfaatkan koneksi yang dia miliki di pasar. Suatu sore, saat Dina dan Tuti sedang duduk bersama di teras rumah setelah seharian bekerja, Dina tiba-tiba bertanya, "Nek, apakah kamu pernah merasa takut setelah sekian lama berjuang sendirian?" Tuti terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan. Tentu saja. Tapi aku selalu percaya bahwa jika kita tidak menyerah, Allah akan memberikan jalan. Aku pernah merasa sangat kehilangan, sangat lelah. Tapi aku tahu harapan itu tidak akan pernah hilang, selama kita berusaha. Dina menggenggam tangan Tuti dengan erat, merasakan keteguhan dalam setiap kata-kata ibunya. Aku ingin kamu tahu, Nek. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Aku akan selalu ada untukmu. Tuti memeluk Dina dengan penuh kasih. Aku tahu, Nak, dan aku juga tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Kehidupan mereka yang penuh dengan kenangan pahit dan manis kini membawa mereka pada masa depan yang penuh dengan harapan. Mereka mungkin harus menghadapi lebih banyak ujian dalam hidup, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan terpisah lagi. Mereka kini tahu bahwa cinta dan harapan yang tak pernah padam akan selalu memberi mereka kekuatan. Kehidupan baru yang mereka mulai bersama adalah hasil dari doa dan kesabaran yang telah teruji selama bertahun-tahun. Meskipun perjalanan mereka tidak selalu mudah, mereka kini bisa melihat bahwa setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat dengan masa depan yang lebih baik. Dengan tangan yang saling menggenggam erat, Dina dan Tuti siap untuk menyambut setiap hari baru, penuh dengan kemungkinan dan kebahagiaan yang mereka temukan bersama. Hari-hari berlalu dengan penuh harapan dan kesederhanaan. Dina dan Tuti semakin menikmati kebersamaan mereka. Namun mereka sadar bahwa kehidupan tidak akan berhenti hanya dengan penemuan kembali mereka. Ada lebih banyak yang perlu mereka pelajari tentang satu sama lain, tentang keluarga, dan tentang bagaimana melangkah maju setelah bertahun-tahun terpisah. Walaupun mereka sudah mulai merasa lebih tenang, banyak hal yang masih perlu diselesaikan.
Dina semakin aktif membantu Tuti dengan usaha kerupuk mereka. Mereka mulai menjual lebih banyak dan mendapatkan pelanggan tetap. Dengan usaha keras dan ketulusan hati, mereka perlahan bisa memperbaiki kehidupan mereka, meskipun masih ada banyak kesulitan yang harus dihadapi. Tuti sering merenung di sore hari, duduk di teras rumah mereka, memandang anak-anak kecil yang bermain di halaman tetangga. Kadang aku berpikir, betapa banyak yang telah kita lalui, Nak, kata Tuti kepada Dina, yang sedang sibuk mencatat laporan penjualan di sampingnya. Dina menatap ibunya dengan penuh kasih. Ya, Nek, begitu banyak waktu yang hilang, tapi sekarang kita punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Suatu pagi, ketika Dina kembali dari pasar, dia menemukan Budi menunggu di depan rumah. Pria itu tampak sedikit serius, meskipun senyumannya tak hilang. Ada apa, Pak Budi? Tanya Dina dengan rasa penasaran. Budi menghela napas, lalu menjawab dengan suara rendah. Saya hanya ingin memberitahukan kalian bahwa keluarga besar kalian, pihak dari Hamid, ingin bertemu. Mereka tahu kalian sudah bersama, dan mereka sangat ingin bertemu dengan kalian. Dina merasa sedikit cemas. Apa mereka tahu segalanya tentang kita, Pak Budi? Budi mengangguk. Mereka tahu sebagian besar. Namun, mereka sangat menghargai privasi kalian. Ini adalah kesempatan bagi kalian untuk memutuskan apakah kalian ingin melanjutkan pertemuan ini. Tuti yang mendengar pembicaraan itu datang menghampiri, wajahnya penuh kebingungan. Aku tidak tahu. Nak, aku sudah kehilangan banyak waktu. Aku takut kita terlalu cepat melangkah. Dina menatap ibunya dengan penuh pengertian. Nek, aku tahu ini berat. Tapi mungkin ini adalah langkah kita untuk menyatukan kembali keluarga. Jika kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Setelah berhari-hari merenung dan berbicara satu sama lain, mereka akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan keluarga besar Tuti. Mereka mengatur pertemuan di sebuah restoran kecil yang sederhana di pinggir kota, tempat yang cukup tenang untuk mengenang masa lalu. Hari pertemuan tiba, dan hati Dina dan Tuti terasa cemas. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi mereka merasa bahwa ini adalah langkah yang perlu mereka ambil. Saat mereka memasuki restoran, seorang pria parubaya berdiri dari meja, wajahnya penuh haru. Tuti, katanya dengan suara gemetar, kamu masih hidup? Tuti menatap pria itu dengan mata penuh emosi. Hamid, kakakku. Tuti berlari mendekat dan memeluk pria itu erat-erat. Dina yang berdiri di sampingnya, tidak bisa menahan air mata yang mulai menggenang. Dia tahu, ini adalah momen penting, momen yang selama ini mereka nantikan. Selama beberapa jam berikutnya, mereka berbicara, berbagi kenangan, dan menceritakan semua yang terjadi sejak tragedi banjir itu memisahkan mereka. Hamid, yang ternyata adalah saudara laki-laki Tuti, menceritakan bagaimana keluarganya selalu mencari Tuti setelah bencana itu. Kami tidak pernah berhenti berharap bisa menemukanmu, Tuti. Setiap malam kami berdoa, dan akhirnya Tuhan mempertemukan kita, ujar Hamid, suaranya serak karena haru. Dina mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian. Meskipun dia baru mengenal Hamid sebagai paman, ia merasa seperti bagian dari keluarga besar yang sudah lama hilang. Semua kekhawatiran dan ketakutannya perlahan terangkat. Kini, dia tahu bahwa dia tidak hanya mendapatkan ibunya kembali, tetapi juga keluarga yang selama ini tidak pernah dia ketahui keberadaannya. Seiring berjalannya waktu, Dina dan Tuti mulai menjalani hubungan baru dengan keluarga besar mereka. Mereka berbagi kebahagiaan dan kesedihan, memperbaiki hubungan yang dulu terputus. Tidak ada lagi rasa takut atau kesendirian yang menghantui mereka. Kehidupan mereka mulai berkembang, meskipun perjalanan mereka masih penuh dengan tantangan. Tuti dan Dina semakin merasa damai. Setiap malam, mereka berdua duduk di luar rumah, menikmati angin malam yang sejuk. Aku tidak pernah membayangkan hidup bisa seperti ini, Nek, kata Dina dengan suara penuh syukur. Aku selalu berpikir kita akan terpisah selamanya, tetapi sekarang kita memiliki keluarga. Tuti mengangguk dengan senyum penuh kasih.
Dan kita juga memiliki satu sama lain. Nah, itu yang terpenting. Kehidupan yang mereka jalani kini penuh dengan harapan. Mereka tahu bahwa meskipun banyak waktu yang hilang, mereka masih punya banyak waktu untuk menciptakan kenangan baru bersama. Tuti dan Dina, bersama keluarga besar mereka, melangkah maju, siap menghadapi apapun yang datang, dengan tekad dan cinta yang kuat. Mereka telah melewati perjalanan panjang, penuh dengan air mata dan doa. Namun, pada akhirnya, mereka menemukan satu hal yang lebih penting dari segala yang pernah hilang, kebersamaan dan cinta yang tak pernah pudar. Beberapa bulan setelah pertemuan yang mengharukan dengan keluarga besar mereka, Dina dan Tuti merasa hidup mereka semakin penuh makna. Mereka menjalani hari-hari dengan lebih ringan, meskipun tidak pernah menganggap hidup ini selalu mudah. Banyak tantangan yang mereka hadapi, namun mereka belajar untuk saling mendukung dan berjalan bersama, berbagi kebahagiaan dan kesedihan yang datang silih berganti. Usaha kerupuk yang mereka mulai bersama semakin berkembang. Dina yang semakin berpengalaman mulai melebarkan sayap usaha mereka, membuka toko kecil yang menjual kerupuk dan berbagai makanan ringan yang mereka buat bersama. Tuti, dengan tangan yang cekatan, masih terus membuat kerupuk, tetap setia pada pekerjaannya yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Dina sering membantu Tuti di toko, tetapi dia juga belajar untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Dengan keterampilan pemasaran yang dia miliki, mereka perlahan mulai mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Meskipun usaha mereka sederhana, keberhasilan yang mereka raih sangat memuaskan hati mereka. Suatu pagi yang cerah, ketika Dina sedang mengatur barang-barang di toko, Tuti datang dengan wajah penuh senyum. "Nak, ada berita baik," kata Tuti dengan semangat. Dina menatap ibunya dengan penasaran. "Berita apa, Nek?" Tuti tersenyum lebar. "Keluarga besar kita ingin mengundang kita ke acara reuni keluarga yang akan diadakan bulan depan. Mereka ingin merayakan kebersamaan kita yang sudah lama hilang." Dina merasa hati ini dipenuhi dengan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Reuni keluarga? Ini luar biasa, Nek," kata Dina, tak bisa menahan senyum bahagia. Tuti mengangguk dengan lembut. "Ya, Nak, kita sudah kembali menjadi bagian dari keluarga besar ini. Ini adalah kesempatan untuk merayakan kebersamaan, untuk merayakan semua yang telah kita lewati." Beberapa minggu kemudian, reuni keluarga besar berlangsung. Dina dan Tuti datang bersama keluarga mereka yang baru, penuh dengan kegembiraan. Di sana, mereka bertemu dengan banyak anggota keluarga yang tidak pernah mereka temui selama bertahun-tahun. Meskipun ada sedikit kecanggungan di awal, namun semuanya berjalan lancar, penuh tawa dan kebersamaan. Mereka merayakan momen-momen yang sudah lama hilang, dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka yang telah berubah. Dina berdiri di tengah kerumunan keluarga, memandangi wajah-wajah yang tampak begitu familiar. Wajah-wajah yang dulu hanya ada dalam cerita, kini ada di hadapannya. Dia merasa sangat bersyukur bisa merasakan momen ini. "Nek, lihat kita sekarang," kata Dina, menatap ibunya dengan penuh rasa syukur. "Aku tidak pernah membayangkan kita akan sampai di sini." Tuti menatap Dina dengan penuh kasih. Tangannya meraih tangan Dina. "Aku juga, Nak." Doa yang tak pernah putus, dan harapan yang selalu ada akhirnya membawa kita ke sini. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Malam itu, mereka merayakan kebersamaan yang telah lama hilang, sambil mengenang masa-masa sulit yang telah mereka lewati. Tuti dan Dina tahu bahwa meskipun banyak waktu yang hilang, mereka kini memiliki waktu yang sangat berharga untuk dijalani bersama. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa kesepian. Mereka kini memiliki satu sama lain, keluarga yang lebih besar, dan masa depan yang cerah. Mereka berdua tahu bahwa hidup mereka masih penuh dengan perjalanan yang panjang. Tetapi kini, mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi segala rintangan bersama. Seiring berjalannya waktu, Dina dan Tuti terus melangkah maju, membangun masa depan yang penuh harapan, dan merayakan setiap detik kebersamaan yang mereka miliki. Hidup mereka yang dulu penuh dengan kekosongan kini dipenuhi dengan cinta, keluarga,
dan keberanian untuk mengejar impian yang telah lama tertunda. Dina yang dulu merasa kehilangan kini tahu bahwa dia tidak akan pernah kehilangan lagi. Dengan ibunya di sisinya dan keluarga besar yang selalu mendukung, mereka siap menjalani hidup yang lebih baik. Dengan penuh semangat dan cinta, mereka melangkah ke masa depan yang cerah, dengan hati yang penuh harapan dan tekad yang kuat. Mereka telah menemukan kembali apa yang paling berharga dalam hidup: kebersamaan, kasih sayang, dan sebuah keluarga yang tidak akan terpisahkan lagi.